Pemirsa, Polda Metro Jaya menggelar patroli berskala besar. Patroli digelar guna memantau dan menjaga situasi di Jakarta tetap kondusif. Polda Metro Jaya kembali menggelar patroli berskala besar. Patroli tersebut digelar guna memantau serta menjaga situasi di Jakarta agar tetap kondusif. Petugas kepolisian menggelar patroli bersama dengan masyarakat karena keamanan Jakarta harus dijaga secara bersama-sama. Sebanyak 350 personil kepolisian melakukan patroli dan patroli juga akan dilakukan dalam skala kecil hingga di kawasan gang. Sementara itu pemirsa, sebanyak 192 personil dikerahkan Polres Metro Jakarta Utara untuk patroli wilayah Tanjung Priuk Kota, Koja hingga Kelapa Gading. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pasca demo anarkis dan antisipasi kerusuhan. Polda Metro Jaya terus berupaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, memberikan rasa aman. Sejak beberapa hari yang lalu, Polda Metro Jaya, kemudian 13 Polres jajaran di wilayah hukum Polda Metro Jaya, itu senantiasa melaksanakan patroli. Pasca unjuk rasa, petugas TNI dengan kendaraan taktis melakukan patroli di sejumlah titik di wilayah Jakarta Selatan. Sementara Menko Polhukam Budi Gunawan menyebut situasi dan kondisi saat ini semakin kondusif. Pemirsa, dengan atribut lengkap dan menggunakan kendaraan taktis, pada Minggu tengah malam petugas TNI melakukan operasi cipta kondisi di sejumlah titik di wilayah Jakarta Selatan. Dalam patroli ini, petugas menyisir jalan dari kawasan Pasar Minggu, Duren 3 hingga Jalan TB Simatupang, bahkan ke tempat-tempat rawan di wilayah Jakarta. Sementara Menko Polhukam Budi Gunawan menyebut kondisi saat ini semakin kondusif. Kondisi hari ini sudah semakin normal begitu, semakin kondusif. Dan ini situasi yang kita perlu pertahankan ya. Semua kita harapkan roda pergerakan ekonomi dan kegiatan aktivitas masyarakat ini mulai berjalan. Ini harus kita jaga. Pemirsa, sejumlah elemen mahasiswa berunjuk rasa di depan gerbang utama gedung DPR RI Jakarta pada Senin siang. Ya, dalam aksinya mereka berjanji tidak akan anarkis. Dalam demo yang digelar di depan gerbang utama DPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan. Di antaranya evaluasi tunjangan DPR dan mendorong undang-undang perampasan aset segera disahkan. Dalam orasinya, para mahasiswa mempertegas bahwa polisi bukan lawan dari mahasiswa dan meminta agar polisi tidak melakukan tindakan represif. Mahasiswa juga meminta agar anggota DPR RI bisa turun dan berdialog langsung dengan mahasiswa. Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa mengkritik kinerja DPR. Aksi ini digelar di depan kantor DPRD Yogyakarta. Ribuan mahasiswa dari sejumlah kampus di Yogyakarta menggelar aksi damai bertajuk Aliansi Jogja Memanggil. Aksi ini dipusatkan di Bundaran Universitas Gadjah Mada, Sleman, Yogyakarta. Dalam aksi ini ada 14 tuntutan yang disuarakan, yaitu terkait tunjangan anggota DPR serta tindakan represif personel kepolisian dalam menyikapi aksi di Jakarta yang menewaskan Afan Kurniawan dan di Yogyakarta yang menewaskan Reza Sendi Pratama. Untuk merespon beberapa kejadian yang terjadi, yang terutama kemarin di Jakarta tanggal 25 Agustus, kawan kita almarhum Afan Kurniawan yang meninggal dunia akibat dilindas polisi dengan sengaja menggunakan mobil barakudanya. Dan kemudian satu lagi kawan kita Reza yang di Jogja yang kemudian dibunuh oleh aparat kepolisian di depan Polda DIY. Nah, kenapa kemudian aksi hari ini kita coba membangun aksi itu kan karena terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat kepolisian. Berbeda dengan aksi di wilayah lain,
Di depan gedung DPRD, para mahasiswa disambut pasukan Brigada dengan alunan musik khas Yogyakarta yang mengiringi massa untuk bertemu para anggota dewan. Penyambutan pasukan Brigada ini sempat ditolak perwakilan aksi massa. Beberapa tuntutan yang disampaikan adalah yakni mengusut tuntas tindakan represif polisi dan pencopotan Kapolri, mendesak pengesahan RUU perampasan aset. Dari Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa mahasiswa dan pengemudi ojek online di Kota Palu, Sulawesi Tengah berlangsung damai meski diwarnai hujan. Ribuan mahasiswa bersama aliansi ojek daring menggelar aksi di depan kantor DPRD Sulawesi Tengah. Massa duduk bersama aparat dan forum koordinasi pimpinan daerah menyampaikan aspirasi secara tertib. Mereka menuntut evaluasi izin tambang, pembatalan kenaikan pajak, serta peninjauan program beasiswa. Aksi yang dimulai sejak siang hingga sore berakhir kondusif tanpa insiden. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid berharap aksi ini menjadi contoh kedewasaan demokrasi di Indonesia. Sangat terharu dan bangga sekali, masyarakat Kota Palu luar biasa dan masyarakat Sulawesi Tengah umumnya. Mereka benar-benar memperlihatkan sikap demokrasi yang sangat tinggi. Mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi Indonesia, di mana warga Sulawesi Tengah begitu getol untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat, tapi dengan benar-benar mengedepankan. Tuntutan ratusan mahasiswa di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat agar pemerintah daerah membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan akhirnya membuahkan hasil. Ya, mereka pun menutup aksi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketegangan sempat terjadi saat Ketua DPRD dan anggota berusaha menemui massa yang berujung pada pelemparan air mineral. Namun suasana cepat terkendali setelah pejabat DPRD dan Pemda Polewali Mandar bersama-sama menerima demonstran dan bersedia mendengarkan aspirasinya. Dalam aksinya, mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya adalah penolakan kenaikan PBBP 2 yang dinilai membebani masyarakat hingga lebih dari 200%. Menanggapi tuntutan ini, pemerintah Polewali Mandar sudah memutuskan membatalkan kenaikan pajak tersebut sebelum aksi dimulai. Karena tuntutan mereka telah dipenuhi, aksi yang sejak awal dikhawatirkan rusuh berubah damai. Bahkan sebelum membubarkan diri, massa bersama TNI Polri dan DPRD menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat, dilanjutkan dengan lagu Mars Mahasiswa. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Selatan, Zuhair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, isu darurat militer mewarnai aksi unjuk rasa dan pencerahan rumah anggota DPR oleh kelompok massa. Dengan tegas TNI mengatakan taat konstitusi dan isu darurat militer yang berkembang di media sosial tidak benar. Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita menyatakan TNI taat konstitusi dan tidak akan mengambil alih pengamanan unjuk rasa. Isu penerapan darurat militer yang beberapa hari ini berkembang di media sosial tidak benar. TNI secara tegas mengatakan tidak ada niatan bagi TNI untuk mengambil alih pengamanan. TNI hanya membantu Polri jika situasi dan kondisi mengharuskan hal itu terjadi. Bahwa tentara lah TNI dalam hal ini taat konstitusi. Tadi saya sampaikan bahwa TNI saat ini dalam satu soliditas yang sangat kuat antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan. Tentunya kita dalam satu kodal itu semuanya. Kalau ada anggapan seperti itu, tentunya itu sangat salah, jauh dari apa yang kita lakukan. Kita semuanya, saya sampaikan tadi, kita taat konstitusi. Kita memberikan bantuan kepada institusi lain, tentunya atas dasar regulasi dan permintaan itu sendiri. Ya. Ini saya sampaikan bahwa pada saat tanggal 30 Pak Presiden memanggil Kapolri dengan
Kepala Staf Panglima TNI dan Kapolri menyampaikan statement itu, dan kita solid jadi satu di situ, ya. Bagaimana untuk mengelola ini sama-sama, ya. Jadi tidak ada kita mau ngambil alih, itu tidak ada, ya. Karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan adalah Polri dulu, ya. Polri baru setelah itu ada kondisi seperti ini, ya, barulah kita jadi satu dengan Polri. Adalah sekarang lebih ke banyak anak-anak SMA maupun STM, dan ini juga bagian daripada yang harus saling jaga bersama warga. Ya, ketika beberapa hari, mohon maaf atas ketidaknyamanan juga beberapa hari ini tentu yang saya lakukan, kami lakukan bersama Polri juga untuk menjaga keamanan dan kenyamanan, dan apapun sekarang yang melakukan tindakan anarkis akan ditindak tegas. Itu saja. Kalau menyampaikan pendapat, saran, dan itu tentu akan sesuai dengan konstitusi, itu sesuai diatur dalam konstitusi. Namun ketika melakukan tindakan anarkis itu akan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menjenguk anggota Polri yang terluka saat mengamankan unjuk rasa. Prabowo minta Kapolri naikkan pangkat anggota polisi yang terluka. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengatakan terpanggil untuk menjenguk puluhan anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Menurut Prabowo, dari puluhan anggota yang terluka, 14 anggota Polri dirawat intensif di RS Polri. Presiden perintahkan menaikkan pangkat para polisi yang terluka karena dianggap telah melindungi. Saya sudah tengok 14, saya sudah tengok 13 di atas. Ada yang berat, kepalanya sampai harus operasi apa itu namanya? Operasi trepanasi. Tempurung ya? Tempurung, siap. Operasi tempurung kepala diganti sama titanium. Ada yang tangannya putus dan sebagainya. Alhamdulillah dapat disambung lagi. Ini saya mau nengok yang paling parah, ginjalnya diinjek-injek sampai fungsi ginjalnya turun, sampai rusak. Jadi beliau sekarang harus dicuci darah. Ini saya tidak tahu, tapi kalau perlu kita cari transplantasi. Siap. Ya, siap. Kita cari transplantasi, kita transplantasi. Kalau tidak bisa diperbaiki, ginjalnya sangat berat. Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat, luar biasa karena bertugas. Tentunya kami dalam kesempatan ini mewakili keluarga besar institusi Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden. Dan kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau untuk segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh, dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan. Dan Pemirsa, Pemprov Jakarta bersama petugas gabungan membersihkan fasilitas umum yang rusak akibat unjuk rasa. Kegiatan ini merupakan upaya membangun kembali situasi aman di Jakarta. Pemerintah Provinsi Jakarta bersama elemen masyarakat membersihkan dan merevitalisasi halte Transjakarta Senen yang rusak akibat aksi anarkis beberapa hari lalu. Kegiatan membersihkan fasilitas umum ini sebagai upaya bersama dalam membangun kembali situasi yang aman dan kondusif di Jakarta. Halte Transjakarta yang dibersihkan adalah halte Senen dan kaki-kaki jembatan penyeberangan orang. Sebanyak 215 orang dari berbagai lapisan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ini seperti pengemudi ojol, pelajar, hingga pasukan oranye. Dari hari Sabtu kita udah gotong royong. Cuman artinya memang ini adalah gerakan serentak yang kita lakukan. Setelah ini kami Porkovinda akan rapat, dan setelah itu seluruh wali kota bergerak sama, yaitu kita melakukan bersih-bersih Jakarta. Saya terima kasih dengan teman-teman ojol yang sebetulnya nggak lain dari supir oplet juga sebetulnya ente.
Cuman bedanya ente pakai jaket ada kagak. Terima kasih, ini anak-anak sekolah Jakarta, ada SMK, ada STM. Kemudian terima kasih kepada peritel. Mudah-mudahan dalam minggu ini Atrium Senen harus buka. Di sisi lain, Pemprov Jakarta juga mendukung semua aspirasi masyarakat. Setiap lapisan masyarakat diizinkan untuk menyuarakan pendapat dengan tetap menjaga situasi tetap kondusif tanpa melakukan aksi vandalisme. Dari Jakarta, tim liputan Ayus melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan total kerugian dari demonstrasi yang berujung kericuhan beberapa waktu lalu mencapai 55 miliar rupiah. Sejumlah infrastruktur yang rusak diantaranya halte, gerbang tol hingga CCTV. Per tanggal 1 September jam 5 pagi tadi pagi, seluruh rute layanan Trans Jabodetabek 14 koridor sudah berjalan dengan normal. Dan memang ada sedikit hambatan, tetapi kami yakin sekarang ini pasti sudah normal. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mulai dengan tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 September, baik itu MRT maupun Transjakarta, Rp0 atau gratis. Saudara-saudara sekalian, kemarin ada pertanyaan mengenai estimasi kerugian. MRT Jakarta, kerusakan infrastruktur untuk MRT sebesar 3,3 miliar MRT. Transjakarta kurang lebih 41,6 miliar. Kemudian kerusakan CCTV infrastruktur lainnya 5,5 miliar, sehingga total kerusakan ada 55 miliar. Selain itu, saudara-saudara sekalian, kita harus memberikan subsidi transportasi karena gratis tadi kurang lebih 18 miliar sampai dengan seminggu ini. Ada 716 orang yang menjadi korban unjuk rasa di luar Polri, di Polri tersendiri, dan 700